Sosok Andi Gugun alias Akmal, sopir travel pembunuh Jessica Solu, residivis kasus pencurian. Pelaku pembunuhan gadis asal Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel, Jessica Solu, bernama Andi Gugun alias Akmal, berhasil ditangkap pihak kepolisian. Akmal ditangkap di Kalimantan Timur, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, dini hari, saat mencoba kabur setelah meruda paksa dan membunuh korban. Pelaku berhasil ditangkap di Kalimantan, kemudian dibawa kembali ke Makassar. Pelaku sekarang sudah ditahan dan dalam proses hukum, jelas Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan Wibisono, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Lantas, siapakah sosok Andi Gugun alias Akmal? Akmal diketahui berprofesi sebagai sopir travel. Saat kejadian, Akmal membawa Jessica Solu selaku penumpangnya dari Palopo menuju Morowali. Dilansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Akmal saat ini berusia 26 tahun. Akmal adalah warga Dusun Tabaja, Desa Tabaja, Kecamatan Kamare, Kabupaten Luwu. Sebelumnya, ia juga merupakan residivis kasus pencurian. Pelaku ini merupakan residivis kasus curas, pencurian dengan kekerasan di Sinjai, ungkap Yudiawan. Atas perbuatannya, Akmal dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian. Sebab, Akmal tak hanya membunuh Jessica Solu, ia juga membawa kabur barang berharga milik korban. Pasal yang disangkakan untuk Akmal adalah pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian, pasal 365 ayat 3 KUHP, yakni tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Akmal juga disangkakan pasal tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 6 huruf B-Jo. Pasal 15 huruf OU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan maksimal hukuman 12 tahun dan atau denda hingga 300 juta rupiah. Pasal terakhir, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUH pidana, diancam hukuman penjara paling lama 7 tahun, urai Yudiawan. Sebagai informasi, Akmal langsung kabur ke Parepare setelah membunuh korban dan menumpangi kapal laut menuju Kalimantan Timur. Jessica Solu di mata keluarga di Batualu Sangala, Tanah Toraja, lulusan cum laude Unpad Palu. Jessica Solu alias JJ, 23, dikebumikan di kampung halamannya di Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel, Senin, tanggal 18 November tahun 2024, pukul 15 WITA. Jenazah Jessica diberangkatkan menggunakan mobil ambulans dari rumah duka di kota Palopo dan tiba di Batualu Selatan pukul 11 WITA. Tampak keluarga di kampung halaman tak kuasa menahan tangis saat jenazah yang telah berada di dalam peti mati berwarna putih diturunkan dari mobil ambulans. Beberapa bahkan histeris. Seorang kerabat, Rompas Solu, mengungkapkan seluruh keluarga merasa terpukul atas kematian Jessica yang tiba-tiba dan tragis. Apalagi, kata Rompas Solu, Jessica baru saja pulang kampung di Batualu Selatan untuk memakamkan neneknya dan mengganti peti mati almarhum ayahnya. Pastinya sok berat, karena kita baru saja bertemu di kampung, mengantar jenazah Oma dari Palopo untuk dimakamkan. Baru-baru melepas sedih, air mata belum kering, ikut lagi Jessica, ungkap Rompas Solu saat dikonfirmasi Tribun Toraja, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Menurut Rompas Solu, Jessica dikenal sebagai pribadi yang tegar. Hal itu, kata dia, karena semenjak ayahnya meninggal pada umur 7 tahun, Jessica tinggal dengan tantenya, juga kakek dan neneknya. Selain pribadi yang tegar, Jessica dikenal sebagai sosok yang cerdas sekaligus lugas. Jessica diketahui lulus dengan predikat cum laude jurusan Teknik Elektro Universitas Tadulako, Unpad Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng. Semasa kuliah,
Jessica pernah aktif sebagai asisten laboratorium jurusan Teknik Elektro Unpad. Dalam berorganisasi, Jessica aktif sebagai anggota PPGT Jemaat Immanuel Kota Palopo. Selain sosok yang kuat, dia juga anaknya rajin dan juga pastinya berprestasi. Itu bisa kita lihat waktu semasa dia bersekolah, menempuh pendidikan, dia sering juara kelas, ungkap Rompas Solu. Kemarin waktu dia selesaikan kuliahnya di Unpad Palu, dia ambil jurusan Teknik Elektro, lulus dengan predikat cum laude, urai Rompas Solu. Jenazah Jessica dimakamkan di Paten, kuburan keluarga khas warga Toraja, Batualu Selatan bersama almarhum ayah dan neneknya. Atas kasus kematian Jessica, keluarga, khususnya di Batualu Selatan, meminta kepolisian menangkap seluruh pelaku dengan cepat dan prosesnya berjalan sebaik dan sedetail mungkin. Diberitakan TRI-BUN-LUTIM. Misteri kematian Jessica Solu, 23, mendapat perhatian khusus dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan. Jessica ditemukan tak bernyawa di wilayah Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sulsel, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024 lalu. Jenazahnya ditemukan di area hutan pegunungan Kasintuwu sekitar pukul 7 WITA, tanpa dilengkapi identitas. Belakangan, setelah keluarga korban melapor, identitas korban terungkap. Jessica diketahui tinggal di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Ia bekerja sebagai karyawan pabrik nikel PT IMIP Morowali, Sulteng. Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, Ibtu Ahmad Alfian, mengatakan bahwa pihak kepolisian akan memastikan kasus ini ditangani dengan serius. Kami dari Polres Luwu Timur akan profesional dalam menangani perkara ini, sesuai dengan instruksi langsung dari Bapak Kapolda dan Wakapolda, agar prosesnya berjalan lancar, ujar Ibtu Alfian, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Jenazah Jessica telah diautopsi oleh tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan di RSUDI Lagaligo, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Setelah proses autopsi selesai, jenazah korban dibawa ke Kota Palopo dan rencananya akan dimakamkan di Kabupaten Tanah Toraja, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Sebelum ditemukan meninggal, korban berangkat dari Kota Palopo pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, malam menuju Morowali, Sulteng. Disebutkan, awalnya korban mengendarai mobil Toyota Avanza. Namun di tengah perjalanan ia berpindah ke mobil jenis Wuling warna silver. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap dengan luka lebam di tubuhnya. Cika berkulit putih, berbadan gemuk, dengan tinggi sekitar 162 cm, mengenakan kaos hitam bertuliskan Bu Efrui, celana kain hitam, dan sandal warna coklat. Polisi menduga korban meninggal akibat dibunuh. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian ini.